Guys, kenapa? Ini kan sekarang lagi rame nih dibahas soal kesetaraan gender, kesetaraan seksual. Nah, kita kan sebagai seorang yang beragama muslim nih, pandangan Islam sendiri itu gimana sih? Aku coba searching dulu ya. Boleh. Jadi, gender dalam Islam itu adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal hak, kewajiban, nilai, serta perilaku, terutama yang berkaitan dengan peran perempuan menurut Al-Quran dan hadis. Di Al-Quran sendiri, khususnya Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, menegaskan bahwasanya laki-laki dan perempuan itu adalah saudara, tanpa membedakan ras, bangsa, warna kulit, ataupun jenis kelamin. Gitu ya. Tapi kan tadi disinggung tuh bahwa perempuan dan laki-laki itu saudara. Nah, dalam konteks ini, apakah mereka juga ada sebuah kedudukan yang sama? Nah, itu tuh setahu aku ya, itu di Al-Quran dalam surat Ali Imran ayat 195. Nah, itu di dalam itu menjelaskan bahwa laki-laki sama perempuan itu kedudukannya sama di hadapannya Allah. Jadi perbedaannya itu cuman ada di konteks ekonomi, karena laki-laki itu punya tanggung jawab yang besar. Jadinya ya perbedaannya cuma di situ aja. Tapi kalau misalkan dalam konteks yang mereka dapat pahala ataupun sanksi itu sama aja sebenarnya gitu. Aku setuju banget sih. Terus juga ya, setahu aku dari surat An-Nahl ayat 97 juga menyatakan kalau Islam itu sebenarnya menjunjung tinggi keadilan gender dan kesetaraan gender. Jadi dalam Al-Quran itu menyatakan kalau perempuan dan laki-laki walaupun perannya berbeda, tetapi kedudukannya itu tetap sama. Jadi kan nilainya tuh bener kata Nala tadi, tergantung dengan amalan dari kita. Jadi apabila kita itu beramal dengan baik, maupun laki-laki ataupun perempuan, mendapat balasannya kan tetap sama, nggak dibeda-bedain berdasarkan gender. Terus juga ada lagi nih dari surat yang kedua, yaitu surat An-Nisa ayat 34, yang menjelaskan kalau Islam itu memberikan hak bagi perempuan untuk belajar, bekerja, berpendapat, dan berperan dalam masyarakat. Jadi kalau misalkan ada orang yang bilang perempuan itu nggak cocok buat ini itu, memimpin dan lain-lain, itu tuh sebenarnya bukan dari Islam, tapi dari produk dari kebudayaan yang ada. Terus juga walaupun ada perbedaan peran, seperti laki-laki itu berperan sebagai pemimpin keluarga, terus perempuan sebagai pendidik utama, itu tuh bukan sebagai bentuk dari diskriminasi, tapi itu bentuk dari keadilan untuk menjalankan fungsi keluarga agar bisa berjalan dengan baik dan adil. Iya, jadi kan tadi kayak tadi kan, bener berarti. Astagfirullahaladzim. Apa? Lihat deh guys, aku nemuin berita tentang kekerasan seksual. Astagfirullahaladzim, itu parah banget ya. Ya orang-orang Iya, sekarang ya udah Allah. gak ada adab ya. Astagfirullahaladzim. Ini pasti kalau di perspektif Islam udah gak bener banget ini. Pasti sih ini. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Nah, jangan gitu, kayak yang dibilang kalian semua kan, ini tuh bertentangan nih dengan Islam. Secara Islam sendiri tuh melarang tentang adanya kekerasan seksual, baik itu pelecehan, eksploitasi seksual, maupun pemaksaan. Karena hal itu tuh sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan. Nah, hal ini juga ada nih dijelasin dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. Dan janganlah kamu mendekati zina, sungguh itu perbuatan yang keji dan di suatu jalan yang buruk. Nah, selain surat Al-Isra, ada juga nih dalam surat Al-A'raf ayat 33. Katakanlah Muhammad, Tuhanku hanya mengharamkan suatu yang keji, baik itu yang terlihat maupun yang tersembunyi. Jadi sudah jelas ya teman-teman bahwa kekerasan seksual itu sangat dilarang di agama kita. Iya. Kalau gitu, kalau udah dilarang banget sama agama Islam, terus kenapa ya sampai sekarang tuh masih banyak kasus kekerasan seksual kayak yang di berita tadi? Apa faktor-faktornya gitu? Kalau setahu aku tuh faktornya tuh ada 3. Kayak pertama tuh ada kurangnya pengendalian diri, kayak perempuan
kurangnya pengendalian terhadap hawa nafsu kayak yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Terus yang kedua itu ada ketidaktahuan terhadap ajaran Islam, kurangnya pemahaman terhadap pergaulan dan Islam gitu. Yang ketiga tuh ada perilaku lingkungan yang primitif terhadap perilaku menyimpang itu dapat mempengaruhi individu gitu. Gitu ya. Terus kalau gitu solusinya apa ya? Biar gak ada kasus-kasus kayak gini lagi. Kalian tadi ngebahas solusi ya? Iya. Ini tuh ada apa ya, ini Ustaz kan ya ini ya? Oh iya. Oh Lagi live kan ini. ini coba kan Ustaz Denisi gitu kan? Iya, yang viral itu kan. Iya, coba aja. Apa tadi? Ustaz, gimana sih cara solusi agar tidak ada kasus kekerasan seksual lagi, padahal dalam Islam tuh udah dilarang banget. Coba gitu deh. Coba ya. Iya. Semoga ini dijawab nih. Iya. Nah, ini ada pertanyaan nih, bagaimana solusi agar tidak ada kasus kekerasan seksual dan padahal di Islam sudah dilarang sangat keras. Oke, jadi untuk kekerasan seksual sendiri itu tidak bisa dihilangkan ya, pastinya dari sisi kemanusiaan masih ada. Dan mungkin kita bisa menguranginya dengan mungkin mempelajari ilmu agama tentang ajaran Islam dan menekankan penghormatan terhadap sesama. Terus juga mungkin dalam hukum sendiri dapat menerapkan hukum yang adil terhadap pelaku kekerasan seksual. Dan yang ketiga mungkin ya, mengenai menjaga aurat dan pandangan ini penting banget ya. Nah, menjaga diri sesuai dengan ajaran Islam untuk menghindari godaan atau perilaku yang menyimpang. Nah, untuk dalil sendiri, pada surat An-Nur ayat 30 menyatakan bahwa katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangan dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan di ayat ke-31 yang berbunyi, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya dan janganlah menampakkan auratnya. Nah, di sini ditekankan ya, untuk laki-laki dan perempuan itu juga sama, harus menjaga pandangan dan juga kemaluannya ya. Terima kasih, semoga terjawab ya komennya ini. Oh gitu. Iya gitu. Ternyata paham. Makasih ya Ustaz. Makasih ya. Jadi kita nggak boleh ya ada kekerasan seksual atau pelecehan seksual kayak gitu. يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام